Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik kelas 12 seluruh Sulawesi Selatan, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Juga kepada Bapak dan Ibu guru pendamping yang selalu setia menemani adik-adik, saya ucapkan terima kasih dan semoga selalu dalam keadaan sehat juga. Bersama saya, Siti Adinda Dihar Indawati Caronge, dalam program Smart School, Generasi Smart, Berkarakter, Cerdas Ki. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Jika dipisahkan menjadi dua kalimat, maka pemisahan yang tepat adalah... Nah, soal-soal seperti ini, bagaimana yang harus dilakukan adik-adik? Nah, pemisahan paragraf itu terjadi jika pembahasan antara kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya itu berbeda. Adik-adik harus ingat, di mana ada paragraf, pasti ada topik pembahasan yang berbeda. Karena kalau topik pembahasannya masih sama, untuk apa dipisahkan paragrafnya? Oke, nah sekarang kalau begitu kita harus lihat nih. Nah, di sini sebenarnya ada yang sudah bisa dieliminasi loh, Dek. Masih ingat ya, paragraf itu kan dia kumpulan dari sebuah kalimat. Nah, kalau kumpulan, dia berarti harus lebih dari satu. Minimal 2 atau 3 kalimat itu bisa berada dalam satu paragraf. Nah, kalau kita lihat baik-baik, error ini kan cuman satu kalimat saja. Apakah ini bisa dikatakan paragraf? Kan tidak ya. Jadi otomatis kita sudah bisa mengeliminasi jawaban error. Berarti pilihannya antara Alfa, Bravo, Charlie, dan Delta. Di sini yang berpisah 3 dan 4, 4 dan 5, 5 dan 6, lalu 2 dan 3. Oke, coba kita lihat yang 2 dan 3 dulu. Mana ya kalimat 2? Dalam menentukan kenyamanan saat menggunakan tangga, kita perlu untuk menghitung kebutuhan yang disesuaikan dengan ukuran anak tangga. Di sisi lain, umumnya menggunakan tangga yang didesain untuk area sempit terasa kurang nyaman. Apakah kira-kira 2 dan 3 ini masih bisa berpisah? Sepertinya agak meragukan ya. Kalau begitu, kita simpan dulu. Terus kita coba lihat kalimat 3 dan 4. Di sisi lain, umumnya menggunakan tangga yang didesain untuk area sempit terasa kurang nyaman. Perancangan tangga harus memperhatikan faktor ekonomi dan antropometri pengguna. Oke, kira-kira apakah 3 dan 4 bisa berpisah? Nomor 3 di sini masih membahas tentang penggunaan dari tangga. Kemudian kalau kalimat 4 dia sudah mulai membahas tentang perancangannya. Ini juga bisa berpisah ya. Kalau begitu kita simpan dulu. Kemudian kalimat 4 dan 5. Perancangan tangga harus memperhatikan faktor ergonomi dan antropometri pengguna. Tangga yang telah dirancang dibuat setelah keseluruhan ruangan terbangun. Oke, 4 dan 5 ini tidak mungkin berpisah karena sama-sama masih membahas tentang perancangan tangga. Kalau 5 dan 6 bisa pisah nggak ya? Konstruksinya harus dibuat sekuat mungkin karena tidak menyatu dengan bangunan. Oke, 5 dan 6 tidak mungkin berpisah. Berarti pilihannya antara 2 dan 3 atau 3 dan 4 ya. Oke, coba kita lihat. Kalau kalimat 2 dalam menentukan kenyamanan saat menggunakan tangga, kita perlu menghitung kebutuhan. Oke, kalimat 2 masih membahas tentang kenyamanan dalam penggunaan tangga. Kalimat 3 juga kenyamanan dalam penggunaan tangga. Artinya 2 dan 3 belum boleh berpisah. Yang boleh berpisah adalah kalimat 3 dan 4. Oke, jadi jawaban kalimat ini adalah alfa. Karena 1, 2, 3 ini masih membahas tentang kenyamanan dari penggunaan tangga. Sementara 4 dan seterusnya sudah mulai membahas tentang konstruksi tangga.